Setelah viral dan berulang terpublis media massa, atas dugaan penyelewengan dana bantuan budidaya lebah bersumber dari dana alokasi khusus tahun anggaran 2021, Kepala Cabang Kejari Talang Padang, Merion Hariputra, dengan segeranya melimpahkan berkas perkara ke Kejari Kota Agung Kabupaten Tanggamus Lampung. Tindakan cepat yang dilakukan Kepala Cabang Kejari Talang Padang tersebut, terkesan tak mau ambil resiko, lantaran hal tersebut sudah mencuat di media online dan viral di media sosial. Dalam proses penanganan sebelumnya, pihak Kacab Jari mengundang pihak KTH penerima bantuan tanpa surat resmi panggilan, untuk dimintai keterangan. Saat itu, Kacab Jari Merion mengaku masih mengumpulkan data. Dan diketahui, secara gamblang para pengurus KTH telah menceritakan dan memberikan data dokumen yang dibutuhkan pihak Kacab Jari. Berita media online terus menerbitkan persoalan tersebut, Kacab Jari Talang Padang dengan segeranya melimpahkan perkara tersebut ke Kejari Tanggamus. Terkait ini, Kacab Jari Talang Padang menjanjikan pertemuan dengan tim media ini. Namun saat pelimpahan berkas perkara pada Rabu, 24 April 2023, Kacab Jari Merion Hariputra tidak ada lagi tanggapan alias hilang kontak. Untuk diketahui, dalam proses pelimpahan berkas perkara tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Tanggamus memanggil pengurus KTH 1, 2, 3, dan 5, termasuk pendamping Gapoktan dan Kepala KPHL Batu Tegi, Saudara Kodri. Sementara itu, untuk Ketua KTH 1 yang juga Ketua Gapoktan, Basuki Wibowo diperiksa pada selang waktu beberapa hari berikutnya. Atas hal ini, pihak Kejaksaan Negeri Tanggamus masih melakukan penyidikan. Sebelumnya, dugaan penyelewengan dana alokasi khusus bantuan budidaya lebah madu tahun anggaran 2021, masih ada uang sisa sebesar 200 juta rupiah. Dan telah diakui Basuki Wibowo bahwa dana itu masih ada tersimpan. Sementara itu, mengenai adanya uang setoran sebesar 37%, diperuntukkan potongan pajak dan uang akomodasi pengurusan berkas administrasi pendamping Gapoktan atas nama Syarif Hidayat. Itu dari total anggaran yang terrealisasi, menurut Bapak, itu ada 37% yang disetorkan ke Kepala KPH Batu Tegi. Betul. Atas nama Kodri ya Pak? Kodri. Kalau harapan saya jelas masalahnya. Jadi sebanyak dana seperti itu untuk pengadaan lebah pada waktu itu sudah dilaksanakan semuanya oleh KTH. Dan memang ada dana yang kita dititipkan ke kita, dana sebanyak itu untuk semuanya untuk persiapan KTH kalau mau ada pengembangan ataupun tindak lanjut di KTH masing-masing. Betul. Jadi dana itu yang dititipkan kepada kami ya masih sampai sekarang. Tapi kalau sewaktu-waktu memang dibutuhkan oleh KTH dan itu jelas masalahnya ya kami berikan. Pada waktu itu hanya dititipin senilainya dari 4 KTH itu senilai 200 juta. Jadi per KTH. Yang selain itu dana ini yang dulu pada waktu itu hasil sepakat atau rapat di KPH itu untuk pajak, untuk pengurusan berkas segala macam. Menurut himbauan daripada Kepala KPH itu 37% dari masing-masing KTH. Nah itu sudah kita setorkan juga yang 37% melewati anak buah yang namanya Dayat. Waktu itu Dayat itu sebagai apa? Dayat itu selalu semua pemberkasan di Dayat semua pada waktu itu. Memang untuk membantu pemberkasannya diserahkan kepada Dayat dari 4 KTH yang ada. Itu waktu itu Kepala KPH Batu Tegi siapa? Pak Kodri. Itu sudah disahkan. Jadi kami sampaikan dengan Dayat ini dana ini disahkan yang sebanyak 37% per KTH. Kalau sedikit Pak, tambahan. Kalau besarnya gelondongan per 1 KTH tadi berapa ya Pak? Pokoknya total dana itu sudah 300-an. 300-an juta. Per satu kelompokan per 4 kelompok. Secara operasional ya. 4 yang disahkan kepada siapa? Enggak, artinya total dana tersebut per 1 kelompok itu 200 juta.
200 juta Pak ya? Oh, artinya kalau 4 itu kan 800 juta. 800 juta. Total nanti Total. Dari dana setoran tersebut, ada aliran dana sebesar 150 juta rupiah dari para KTH dan Gapoktan ke Kepala KPH Batu Tegi atas nama Saudara Kodri. Namun, informasi yang didapat media ini Saudara Kodri telah mengakui menerima uang sebesar 150 juta rupiah di hadapan penyidik Kejari Tanggamus, yang sebelumnya, Saudara Kodri mengaku kepada pendamping Gapoktan Saudara Syarif Hidayat, bahwa dirinya hanya menerima uang 70 juta rupiah. Yang sampean ingat dan real gitu loh, nyata gitu, gimana keterangan sampean? Waktu itu antara komunikasi beliau-beliau itu kan saya nggak tahu itu. Jadi yang ada duit itu ada di plastik, saya mengantarkan ke Gisting. Nyerahkan ke Gisting Gisting itu diserahkannya ke siapa? ke Pak Kodri. Oh, di Gisting. Berapa besarnya sampean nggak pernah tahu ya itu ya? Saya nggak pernah tahu waktu kalau soal keuangan saya nggak pernah tahu karena itu bukan kapasitas saya ya waktu itu ya. Kapasitas saya kan sebagai pendamping di bagian teknis, tapi kebetulan waktu itu Pak Basuki minta untuk mengantarkan itu, saya antarkan Waktu itu yang ngantarkan sampean sama siapa? sendiri. Pak Kodri sempat WA ini apa SMS ke saya cuma nerima 70 juta katanya, nggak saya balas. Tapi bukti WA-nya ada? SMS aja. Pak Basuki bilang 150 juta dititipkan ke sampean. Nah, ternyata Pak Kodri bilang cuma 70 juta. 70 juta. Tapi Pak Basuki juga bilang bahwa 37%. Kalau 37% kan bukan 150 juta. Iya. Biar nanti mereka selesaiin aja. Itu kan setiap KTH itu, KTH 1, 2, 3, dan 5 ya. Itu kan untuk pemberkasan itu besarnya 5 juta ya? Bayar ke sampean? Enggak. KTH. Saya udah digaji dari pendamping. Dari pendamping? Iya. Waktu itu saya kan sebagai pendamping perhutanan sosial Karyatani Mandiri. Otomatis saya bertanggung jawab tentang kemajuan kelompok, administrasi segala macam kan. Kemudian setelah itu saya dikasih tugas lagi sebagai pendamping DAK di KTH 2. Nah, ini pertanyaan juga gini Mas. Yang membuat proposal itu memang saya. Yang sampean terima. Saya menerima 4 juta. Sampean terima 4 juta. Pak Basuki sempat bilang itu 10 juta. 4 juta. Tapi 4 juta itu real, artinya sampai realisasikan ke lapangan. Saya realisasikan semua untuk beli alat yang ini apa pengukur kadar air 2, kemudian itu di kelompok mana aja? Madu. Kadar air kemarin saya kasihkan ke KPH 2 sama KPH 5. Langsung yang lain KPH 1 dan 3? KPH 1 dan 3 saya nggak tahu. Selama proses penyidikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Tanggamus, dalam perkara dugaan penyelewengan dana tersebut, tim penyidik Kejari Tanggamus justru menemukan arah pada aliran dana setoran yang diterima oleh Saudara Kodri selaku Kepala KPHL Batu Tegi. Selain itu, tim penyidik juga menemukan dugaan atau indikasi penyalahgunaan uang bantuan budidaya lebah oleh salah satu pengurus KTH penerima, tidak sesuai nilai realisasi. Sebelumnya juga, dalam hal perkara ini, sejak diperiksa oleh pihak Kacab Jari Talang Padang, para narasumber media ini yang juga pengurus KTH penerima bantuan, mengaku pasrahkan kepada hukum yang sudah berjalan. Karena yang 200 juta kok hanya direalisasikan sebesar sekian itu nggak sampai separohnya. Ya. Itu menurut Bapak itu ya apa sesuai harapan, bagus atau tidak? Apa keluhannya dari jajaran anggota atau gimana Pak? Ya itu sebenarnya ya nggak sesuai harapan yang dengan kami inginkan dari pertama yang kami ajukan. Tapi kan nggak tahu kalau mau kayak gini kejadiannya. Artinya agak nyesel lah ya Pak ya? Ya jelas lah. Kecewa yang jelas. Oh, harapannya ya kalau bisa, kalau memang itu hak kami untuk kelompok, di kelompok masing-masing yang menerima dana bantuan DAK ini, Lebah Madu, ya itu harus kembali dalam kelompok. Karena dana itu kan sembarangan. Ya sama aja mungkin dengan ketua. Harapan saya ya mungkin uang yang 200 itu bisa terpegang oleh anggota.
ibaratnya harapan yang dulu kita harapkan itu bisa tercapai, harapan saya. Terkait di oknum gimana Pak? Oh, kalau soal album ya tinggal terserah. Kata tiga. Itu gimana Pak harapannya Pak? Ya harapnya sama kawan-kawan itu. Kalau memang mau dipulangin ya dipulangin, kalau mau dipulangin ke negara ya silakan. Gitu aja. Yang jelas kan memang jelas di situ kan dengan dapatnya bantuan ini kan otomatis yang dapat kelompok gitu loh. Jadi Terkait oknum gimana? ya kalau oknum ya terserah pihak hukum lah, sekarang kan udah ditangani pihak hukum. Kalau memang hukum itu bisa ditegahin, udah tumpul ke bawah ya ditegahin gitu. Terkait ini, Saudara Kodri sampai kini belum dapat ditemui guna diklarifikasikan terkait aliran dana sebesar 150 juta rupiah tersebut. Meskipun tim redaksi media ini telah berupaya menghubungi Saudara Kodri, tidak ada tanggapan. Demikian Basuki Wibowo, belum dapat dikonfirmasi ulang. Hadi Haryanto dan tim Budi Widayat Marsudi melaporkan.